Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 19 Januari 2022 dalam pekan biasa kedua tahun C. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 17. Pada suatu hari Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda. Sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan daku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu. Sedang umpan tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu ia menantang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.
Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Dia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 1-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka,
Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yakinlah akan penyertaan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Ada ungkapan seperti ini, yang besar tidak selalu kuat, yang kecil tidak selalu lemah, yang kuat tidak selalu menang, dan yang lemah tidak selalu kalah. Yang menghina tidak selalu besar, kuat, dan menang. Yang dihina tidak selalu kecil, lemah, dan kalah. Kemenangan dan kekalahan serta kebenaran dan keadilan semuanya berasal dari Allah. Semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh sukacita ya. Ungkapan di atas bisa menggambarkan bacaan pertama dan Injil yang sudah kita dengarkan hari ini. Dalam hidup kita, seringkali mengalami hal-hal yang kurang mengenakan atau menyenangkan. Misalnya, kondisi sakit, putus asa, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Kondisi dan situasi hidup seperti ini membuat kita kadang melupakan dan bahkan meninggalkan Allah dan mencari ilah-ilah yang lain. Hal ini juga dialami oleh orang-orang Israel ketika berperang melawan orang-orang Filistin. Orang Israel takut akan monster, yaitu Goliat, yang selalu menang dalam setiap pertempuran. Tetapi Allah hadir menolong orang-orang Israel melalui Daud. Sikap kerendahan hati dan mau mendengarkan suara Allah yang membuat Daud bisa mengalahkan kesombongan monster Goliat. Kemenangan Daud ini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menyadarkan kita bahwa kuasa Allah tak ada bandingannya. Jika kita hidup benar di hadapan Allah dan Allah berpihak kepada kita dengan tujuan ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, maka sebesar dan sekuat apapun musuh yang akan kita hadapi pasti kalah. Jadi jangan takut ya. Injil hari ini juga menunjukkan bagaimana Yesus mengalahkan monster dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu muncul dan mempersoalkan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dalam isi kepala mereka dipenuhi niat dan rancangan yang negatif. Mereka mencari celah agar bisa menjerat dan menyalahkan Yesus. Kaum Farisi mempersoalkan mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Bagi mereka, seluruh kegiatan dan karya ditiadakan pada hari Sabat, termasuk juga yang berhubungan dengan menyelamatkan sesama. Hal ini justru berbanding terbalik dengan perwartaan Yesus yang mengutamakan keselamatan manusia di atas aturan. Namun apa yang salah di mata mereka adalah kebenaran di mata Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat?
berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Yesus ingin melepaskan belenggu kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sudah mengakar kuat dalam struktur agama, sosial, politik, serta peraturan-peraturan yang menjerat rakyat miskin waktu itu. Belenggu itu menjadikan monster Goliat yang mematikan dalam diri mereka. Yesus yang tampaknya kecil dan lemah akhirnya bisa mengalahkan monster yang menakutkan ini. Ulurkanlah tanganmu, dan orang itu mengulurkannya. Maka sembuhlah tangan itu. Dalam hidup berkomunitas, kadang kita pun cenderung bertindak serupa dengan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, yaitu kukuh mempertahankan nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang kaku, meskipun harus mengabaikan sesama yang membutuhkan pertolongan. Selain meneladan Daud dan Yesus, kita juga meneladan orang-orang kudus yang hari ini kita peringati, yaitu Santo Marius, seorang bangsawan kaya dari Persia yang menjadi martir bersama istri dan kedua anaknya. Ketika berziarah ke Roma karena tidak tega melihat penyiksaan umat Kristen yang dipenjara, maka dia membagi-bagikan kekayaannya dan akhirnya mereka ditangkap dan dibunuh. Ada juga Santo Gerlacus, pengaku iman. Sebagai perwira di Roma, selama hidupnya membela kebenaran dan keadilan. Semenjak istrinya meninggal, menjadikan tonggak kehidupan baru dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dari Roma, ia pergi berziarah ke Yerusalem dan mengabdikan dirinya pada karya perawatan orang-orang sakit. Yang ketiga ada Santo Gottfried atau Geoffrey, pengaku iman. Seorang bangsawan karena tertarik pada cita-cita kemiskinan Santo Norbertus, maka ia mengubah istananya di Kappenberg, Jerman menjadi biara. Istri dan kedua saudara perempuannya masuk ke biara lain yang ia dirikan. Dan Gottfried menjadi biarawan Premonstraten dan beramal bagi kaum miskin. Dan yang terakhir ada Santo Yakobus Sales dan Santo Wilhelmus Soltermoce, imam dan bruder Yesuit yang berkarya di Perancis. Mereka membela kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Keduanya dibunuh oleh orang-orang Kalvanis sesudah Yakobus mengalahkan mereka dalam perdebatan teologis. Marilah hari ini dan seterusnya kita singkirkan monster ketakutan, menjenirkan hati dan pikiran, biarkan segala kebaikan dan kebenaran menguasai hati dan pikiran kita. Dengan demikian, kita akan semakin yakin akan penyertaan Allah dan dituntun menjadi orang-orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.